guru-guru kita. Ini supaya kita sahati, sautak. Kita diatur guru kita supaya jalan salawat. Jalan salawat. Lihat, maulud salawat, burdah salawat, qasidah salawat. Ini lorong kita. Ini lorong kita. Wiritan-wiritan yang dibaca semuanya ma'zur, warid dari Rasulullah SAW. Wa imma yang ada wasithah an wa imma musyafahah. Langsung. Waktu ijtima'. Ini batin kita semua diperintah guru kita supaya memisrakan Nur Muhammad kepada seluruh alam semesta. In aradtal fawza wal falaha fid dunya wal ukhra fal tashhadin nural muhammadi sariyan fi ruhika wa jasadika wa fi sa'il asya'. Qala dzalik asyahi alladzina yu'tawna al-utbiyyah in aradta al-fawza wal falaha fi dunya wal ukhra fal tashhadin nur al-muhammadiyya sariyan fi ruhika wa jasadik wa fi sa'il asya'. Itu batin kita, ruhani kita adalah musyahadah nur, jasmani kita adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain daripada nama wajib-wajib, Quran baca juga, tapi yang dibanyaki sholawat. Sini burdah sholawat. Terserahlah. Kalau ini hendak memperkuat rohnya, banyak-banyak salawat. Misalnya dalail malam 2 hatam, siang 2 hatam. Dalail. Terserah masing-masing, sebab kita ini waktu banyak kosong. Banyak yang dibawa merokok, dibawa berabang, ngelamun, dibawa berjalan-jalan. Coba isi, buka dalail. Merotet sejam, baca dalail sejam, berapa pahala? Ikam aja kan merasa-rasa sejam lah, mulai jam misalnya 1 sampai jam 2 mulai baca dalail, berapa pahalanya sejam? Daripada merotet, umur kita sudah sabaraha naon, berapa dibuang-buang? Kemarin penyakit merotet ini, penyakit yang hubbul kalam. Sedangkan sudah disebutkan dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara sadaqah aw ma'rufun aw islam bainan nas. La khair. Hadis menyebutkan kullu kalam ibni adam alaihi la lahu. Kebanyakannya kata-kata kita ini mencilaka, akan membinasakan kita. Kullu kalam ibni adam alaihi ala lil madarrah. Kebanyakan kata-kata kita ini memudaratkan ke kita juga. Omongan-omongan kita itu banyak memudaratkan ke kita juga. La lahu, bukan untuk manfaat kaumnya. Artinya yang manfaat itu sedikit saja. Yang banyak itu memudaratkan dalam kita. Dalam kitab disebutkan, apabila ikan merasa idza wajadta wahnan fi banamik, wahnan fi banatik, wa hirmanan fi rizqik, wa qasalatan fi qalbik, fa'lam annaka qad takallamta bi kalimatin la tahni. Apabila badan ikan itu lemas, rezeki ikan itu kurang, hati ikan itu kalau mau menangis, karas, ujar kampung pangarasan. Kalau tapi mau dipadahi kan semua masih, ketahuilah, yakinkanlah bahwa engkau pernah berkata-kata dengan satu kalimat yang tidak berfaedah. Salasatun taksir qalba. Ada 3 perkara yang mematikan hati.
Kan arti taksi itu asalnya apa? Taksi itu bahasa Arab, bukan taksi kota. Ada 3 perkara yang mengeraskan hati. Nah, arti keras itu mati. Orang mati itu kan taras. 3 perkara yang mematikan hati. Hubbul kalam, suka ngomong, suka ngomong. Artinya hobinya itu ngomong. Kalau kita duduk sendirian lalu nggak ngomong, biasa. Yang istimewa, waktu kita di tengah orang banyak kawa menahan omong, itu yang istimewa. Bandingan kalau orang jauh dari api enggak kadusangan, biasa. Tapi yang aneh, di dalam api dia enggak ikut busang, itu yang istimewa. Ajsamuhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'al haq. Ini yang disebut al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Tentu aja Bang, makam itu kan melalui proses daripada ilmu, tapi yang lebih tepat untuk mendapat segala macam adalah kita mesti bersahabah lawan orang yang dapat itu. Kita kalau ingin dapat kopi, nggak usah kita bertanam kopi, lambat. Tanam kopinya, siram, jaga, bulik-buliki, awasi, ya kan? Panen, randam, jarang, uyak, jamur, tutup, serakai, hanya proses lawas. Mun hendak kita cepat dapat kopi, bakawal orang yang sudah bisa kopi ibadahnya. Sebab orang itu mengamalkan Quran. Apa ujar Al-Quran? Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bakawan aja, lo bakawal orang nang anu kita kadang ngalih lagi. Cuma kita ini Masya Allah masih belum ada memikirkan yang penting itu bakawan. Kalau kitab di tangan kita, beramal kita serangan, bakawal aja kemana orang tuh iringi aja. Nggak usah bisi Mercedes, bakawan aja dibuat cincin iyadah. Itu kan misal. Lalu umur kita inaun sabaraha, tabila bakawal. Tapi nalan rahmat Tuhan lah. Kita kadang mau bakawal, orang dikirim Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, kawaliakan nang stasiun itu nyawa nang mengawalinya. Ini nang datang mengawalnya. Kita ini kadang hendak bakawan, nih Tuhan menyuruh kawal. Nah, Habib Zain itu orang Hadramaut. Hah? Ya kan? Allah Ta'ala maraslan Haji Abdurrahman disuruh Habib Zain mengawali Haji Abdurrahman. Di mana Abdurrahman di situ Habib Zain? Kenapa? Memberkahi Abdurrahman. Padahal Abdurrahman itu mengaji di Mekah paling-paling 2 tahun. Kalau lawas di dalam 2 tahun ya. Itu pun waktu haji juga. Artinya kadang nang memukim lalu tak ada. Cuma haji bahari lawas. Di mana pokoknya berkat Habib Zain dikirim dari Habib Mawali. Mati Abdurrahman Zainnya pulang di kawal Habib Zain. Mati Haji Kadri pulang, mati Haji Ibat pulang, Haji Seman, Jani Gani. Ini semua untuk memberkahi kemarin. Bari kemarin. Habib Zain itu alim, dapat 2 syarafain, 2 kemuliaan. Syaraf dzatiyah yaitu juz'un minal mustafa badannya. Syarat nang Arabi, ilmu dan amal. Orang jaga kemuliaannya kalau dia alim, kalau tidak alim tidak dapat kemuliaan. Jabat. Tapi ulang syarifah, orang habaib biar tidak alim sudah mulia karena badannya itu yang mulia. Itu mana syarafil asli.
Oleh sebab itu kepada orang yang dapat kemuliaan, baik kemuliaan dah, baik kemuliaan artinya apa? Arabi, diwajibkan Allah Taala anishkurli, bersyukurlah. Syukur itu hukumnya wajib. Apabila kada syukur maka berdosa. Jadi siapa yang syukur, siapa yang tidak, masing-masing kita merasakannya. Itu masing. Salah dari mana? Orang kah salah, kita kah? Kalau kita syukur tidak ada salahnya. Kecuali kurang syukur, di situ kesalahannya. Atau karena kita juga yang kada menyukuri, lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya itu. Kalau orang itu alim, habib lagi atau syarifah lagi, masya Allah, top sudah. Hitungannya al-haiz syarafail ilmi wan nasab. Rasulullah afala akunu abdan syakura hatta tawarramat gadamah, bengkak batisnya karena sembahyang sunat, ayatnya lawas berdirinya. Wah, kita sampai di mana? Siban kita mithlu Zainal Abidin Ali, kam rakaat? 1000 rakaat tiap malam. Dari kecil sampai akhir umur. Kita di mana? Karena kita disuruh Nabi memandang urusan akhirat, pandang orang yang lebih dari kita, supaya kita jangan ujub dan sombong. Kalau urusan keduniaan, kita pandang orang yang lebih kurang dari kita. Kita punya sandal, orang punya kelum. Syukur urusan keduniaan, aku sandal, orang kelum. Lalu kita kawam menyayangi orang itu. Inya sudah bisi kelum itu kan sakit hatinya. Kita bisi sandal, jadi sinang bisi sandalnya mahibur lawan nang sakit hati ini, bisi kelum ini. Dihibur aja, dihibur. Mengkawal itu karang sandal. Kan itu urusan keduniaan. Kalau urusan akhirat, pandang yang tinggi pada kita, supaya kita jangan sombong, ujub, jangan. Dan supaya kita mau mengaji lawannya, mau belajar, mau bakawal lawannya untuk minta berkatnya. Kalau orang nang kabalik, dunia memandang orang yang lebih padanya, berat pada dunia itu. Kalau kau bersedekah lagi, sepertinya merasa enggak ada cukup, enggak ada mayu. Urusan akhirat, lalu kada mengaji lagi ya, mengajar ini cukup aja belajar. Nah, iya, kalau mau lagi 4 kena kumpul-kumpul, taknya merasa cukup sudah. Padahal Nabi menyuruh jangan kayak itu, jangan kayak itu, terbalik mereka. Aku raja kata, terlaluan kada akur, namun Quran hadis di tengah mana kada akur gitu orang Quran hadis semuanya, kenapa kada akur? Wajib akurnya itu, ya kada? Wajib akurnya Quran hadis Quran. Orang yang kasar-kasar melihat yang gaib itu kenapa? Inya menyukuri roh. Kalau roh itu disyukuri, dapat kampus. Kadang-kadang umurnya anu aja sudah dibali makam itu. Kita yang tua bangka balung lagi karena kita pada menyukuri roh. Karena roh itu adalah latifatun nuraniyatun ruhaniyatun darrakatun latifah, satu makhluk yang halus. Kalau kau dibagi-bagi, yang terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya itu darrakah, tidak ada yang tidak diketahuinya, semua diketahuinya. Oleh sebab itu apabila kita diberi Tuhan ruh kuat, kita jaga bersihnya. Kalau usah ke situ kemari mengaji, napa aja bisa, napa aja tahu, napa aja sanggup. Sebab aslinya roh itu memang begitu memang. Nah, menjadi kayak ini perubahan. Aslinya roh, alastu bi rabbikum, qalu bala. Tidak ada yang dipandang, hanya Allah.
Tidak ada yang didengar, hanya Allah. Tidak ada yang dicinta, hanya Allah. Tidak ada yang diasihi, hanya Allah. Tidak ada yang diturut, hanya Allah. Itu aslinya. Tidak ada yang ditunduki, hanya Allah. Itu aslinya. Tatkala roh itu masuk ke dalam jasad masing-masing, lalu terpikir, roh masuk mulai di ubun-ubun, tak masuk di ubun-ubun, roh tadi latifatun nuraniyatun barakatun. Begitu Nur Muhammad masuk ke dalam otak dari ubun, maka otaknya itu berfungsi. Jika tidak Nur Muhammad masuk di otak, enggak ada fungsinya otak. Sama dengan botol, iya robot, enggak ada fungsinya otak. Kenapa jika otak itu punya akal, punya pikiran? Karena Nur masuk di sana. Wa nafakhna fihi min ruhina. Itu roh nang ditiup ya. Ayat lain. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh kada. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu, roh itu nuran. Itu nafakhna bi nurina, memang roh. Toh kenapa disampaikan artinya Nur Muhammad masuk sini? Itu sambungannya, lakin ja'alnahu nuran. Roh itu adalah nur. Begitu masuk di otak berfungsi. Tapi baru di otak keliling, matanya belum buka, matanya belum melihat, kuping belum mendengar, hidung belum ada angin, lidah belum bisa bergerak, apalagi berkata-kata. Tatkala roh itu tadi dimisrakan Allah turun ke bawah, dari atas ke bawah, sampai ke mata, matanya sudah jalan, fungsinya matanya melihat. Awal anak-anak halus itu matanya dulu pinandok, telinganya belum mendengar. Jadi waktu sudah melihat itu kita beruriak kali terkejut, karena ada masanya. Pemulaan mendengar itu, kenapa? Kenapa lamun abahnya batuk? Orang belum bisa mendengar, ketambayan kan takahajud. Nur tadi masuk ke telinga, berfungsi telinganya yang dinamakan basar. Mata yang dinamakan basar, telinga dinamakan sama. Di sini disebut akal dan pikir. Jadi hakikatnya akal dan pikir, hakikatnya sama dan basar kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jika tidak ada situ, otak nggak ada, mata kada melihat, telinga kada mendengar. Ini hubungan Adam sebagai jasmani dengan Nabi Muhammad sebagai rohani. Kada kawa, kada cinta. Coba kada bautak, sugih tapi kada butak. Bautak, jangan butak. Sugih tapi buta tuli, ya Allah, sarumahan tuli. Umang alihnya bapandar. Berapa orang menawar ajak kambing kita? Baru kulap orang jalan situ. Ini sama tuli, sarumahan tuli. Sudah kadang satu dinaikkan. Ulun dipinang orang aja. Nah, dipinang orang. Iya tuli, sarumahan tuli. Nur Muhammad kada berfungsi. Nah, kalau matanya dijaganya, telinga dijaganya, ruh tadi utuh sebagaimana Rasulullah, tidak ada yang menghalang. Tambus semua. Mata melihat sampai ke jauh, telinga melihat mendengar sampai jauh-jauh. Disitulah duduknya kuntu sam'ahu kuntu basarahu. Hadis itu dibaca mudah, diamalkan mudah. Cara tariknya untuk mencapai itu mesti harus kembali kepada nang ahlinya. Kita ini bisa membaca aja guys, membaca
tamat sekolah, apa pokoknya bisa membaca. Bisa membaca. Jika dokter tuh tamat sekolah, dapat surat tamat. Praktik balum lagi. Apalagi menjadi orang yang harap dokternya perantik kerja balum. Nah, kalau masalah keagamaan harus kita melihat orang yang lebih. Ibadahnya Zainal Abidin 1000 rakaat, datunya bangka. Bates. Kita apa? Kita mana? Padahal waktunya mulai awal dunia sampai akhirnya tetap 24 jam saja. Tinggal lagi menyukuri. Kita pernah berkata di tengah orang banyak beberapa kali, padahal itu dosa aja pandai. Al-waktu asman minadzahab, al-waktu. Kenapa kita membuang-buang waktu? Kenapa? Padahal kita pernah membaca itu di mana-mana. Kenapa kita masih membuang waktu? Yang tepat waktu diisi dengan musahabah ma'a ahlillah. Kun ma'allah wa illa fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yuwassiluka ila Allah. Ini masyayikh itu berkata cuma hikam. Nah, kata yang artinya apa sedikit tapi padat. Kun ma'allah wa illa fakun ma'a man kana ma'allah. Bersahabat aja kawannya aja. Kawan dia aja. Ujar orang baru mesti ada tampi hiasnya. Ini apa? Anu masih terpahalang lagi nih, masih kada tapi berpikir hendak bersahabat. Soalnya hendak sarantang saruntung itu pindah kada tapi berpikir lagi. Kada kawa mengalahkan nafsu lagi. Beribadat di rumah bakawal orang saleh itu bang ibadat kada kah? Ibadat juga apa lagi? Malah di situ hisnun hasin. Hisnun hasin. Itu misalnya kalau kita bagawi salongonan, kada bakawal, kada duduk bakawal, kada salentang-salentong, sama lon yang tadi hendak minum kopi, basalang betanam. Mungkin bakawal itu langsung dibarinya kan cepat, mudah. Ya kakawat bakawan Nabi pang nang yakodotan maka kawa. Jangan sampai kita model di Quran ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila laitani tamanni ya laitani lam attakhid fulanan yakni ghairan nabi khalilan laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Waktunya ada, salawatnya ada, ijazahnya ada. Duduk baca salawat, duduk sama Allah dan sama Rasul. Kalau kita duduk membaca salawat, berarti kita duduk itu semajelis dengan Allah dan Rasul. Tapi Tuhan tetap semestinya. Ya. Ana jalisu man dzakarani. Kudusi kada? Kudusi. Nabinya bang, kita duduk baca salawat, bakawalan Nabi. Almar'u ma'aman ahad. Komplit Quran, hadis kursi, hadis Nabi, macam apa bingung re? Mau kemana? Badan kita milik Allah, pandar milik Allah, yang di dalam sini milik Allah, niatnya milik Allah juga. Punya apa? Jadi kita tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ana la syai'a, ana la syai'a. Ana la syai'a wa huwa bikulli syai'in wa huwa bikulli syai'in. Kalau huwa bikulli syai'in, api aja dulu kepala kelawan kain adalah kainnya, apalagi huwa bikulli syai'in ada lagi bang syai'in itu. Contoh nadribu halinnas la'allahum yatafakkarun la'allahum ya'qilun afala ta'qilun afala tafakkarun kam wa kam. Kita orang Banjar, gurunya bahasa Banjar, nyamannya. Coba orang Banjar belajar Arab, naamla
Gegawayan juga belajar kan orang Arab. Iya tak, walat inti walat ana daraba fisok. Ngalih. Ini aku yakin bahwa Habib Abdullah Haddad ini adalah Habib Banjar. Artinya orang Banjar, artinya orang Banjaran. Artinya Habib Banjar, artinya cocok lawan orang Banjar. Kada lamun jadi orang Banjar kada. Karena seluruh karangan Al-Haddad dibaca oleh orang Banjar mudah kata-katanya. Maknanya apanya? Ada juga ngalih bener. Lugotnya ngalih, anunya ngalih, ada dua. Jadi itu lain kita ampunnya. Coba dijajah Habib Abdullah Haddad dunia dengan ilmunya menjajah. Habib Abdullah Haddad umpat perang Uhud, umpat perang Badar, umpat. Buktinya di belakang sini bahas kami apa? Sidin pada bingung orang mikirkan maka sidin Dudi Banar. Nah, pahamlah Dudi keluarnya artinya tuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Mau kemana bukan? Mau kemana? Kalau sudah Tuhan kuasa mau kemana? Ya kan sini berdusta kan jebak keramat kayak ini ya. Hah? Ya kan sini salah kalau jebak keramat Pak. Bulat lah yang kesalah mandak maulah merasa manisnya pakai hidung ini mah ada rasa manis jadi ada perasaan nyamannya kamu bujur pas andakannya. Contoh turun Nur Muhammad SAW kasih nih lalu nah ada sudah nafas wahin Nabi Adam wahin. Kenapa? Ujar guru Jibril kada sempat habis membuangi tanah yang di lubang hidung sini ya kan Nabi Adam dari tanah jadi ada situ jadi wahin. Nah ya aku mereka hidung tuh ya waktu bahari kisah Nabi Adam nah limbah ceng itu Nur Muhammad turun ke muntung lalu mengucap Alhamdulillah. Ya kata Nur Muhammad diuntungnya kawa pun membaca Alhamdulillah. Tadinya ada penghinaknya, ada penjanak, nggak ada pendangan dia, ada otak pikir macam-macam. Supaya tahu lawan Nabi Muhammad, supaya yakin lawan Nabi Muhammad, supaya cinta lawan Nabi Muhammad. Kalau bisa rindu, kalau bisa asik kalau Nabi Muhammad nak ujarkan anak-anak maka asyik 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 kalau sudah asyik asiknya kita ada jualan Tuhan mendengar pendengar sini kesalah Nur Muhammadnya kalau dijaga gak salah dengar asyik Tuhan jannah asyik Tuhan macam apa yang Nur Muhammadnya kan tapi bujur lagi sudah dia di telinga asyik Tuhan ya orang asyik